pertama selamat kepada pemerintah, tentunya Pak Presiden Prabowo, Pak Menko Erlangga sebagai pimpinan negosiasi, karena menurut saya apa yang telah disepakati itu bagus untuk Indonesia. Memang banyak yang menanyakan mengapa 19%, tidak lebih rendah lagi. Nah, tapi itu semua mesti relatif daripada keadaan Indonesia pada saat ini. Indonesia ini berdagang dengan Amerika surplus 18 miliar dolar. Sehingga tentu sebagai kebijakan Trump di Liberation Day untuk menetralkan perdagangan, pasti akan ada tarif. Hanya saja lebih bagus daripada yang dibicarakan sebelumnya 32%. Dan hari ini lebih bagus dari European Union, Uni Eropa yang kemarin kita tanda tangan FTA atau SIPA. Lebih bagus juga dari Meksiko yang 35%, dari Cina 30%. Banyak yang mengatakan tapi kita di atas Inggris yang 10%. Tapi Inggris ingat, dia perdagangannya bukan surplus seperti kita, defisit. Dan kita juga lebih besar diskonnya, tanda kutip, atau jumlahnya 19% lebih rendah daripada Vietnam. Nah, yang menarik untuk dunia usaha adalah ini manfaatnya apa? Manfaatnya apa buat perdagangan kita dengan Amerika? Manfaatnya apa juga untuk investasi kita dengan Amerika? Dan ujungnya manfaatnya apa untuk tenaga kerja? Nah, sekarang kalau saya lihat, satu manfaat yang terbesar adalah jumlah perdagangan yang tadi 40 miliar dolar. Dengan adanya import dari barang-barang yang kita telah sampaikan seperti minyak dan gas dan derivatifnya, maupun juga komoditas seperti gandum, kapas, gula. Nah, ini tentu akan meningkatkan perdagangan, tapi artinya juga kita bisa mengirim lebih banyak lagi. Lebih banyak apa? Tentunya tekstil, garment, lalu juga alas kaki, lalu sampai kepada elektronik. Nah, ini menurut saya 40 miliar dalam waktu 5 tahun bisa naik ke 80 miliar. Kita mesti lihat bukan saja kalau berdagang atau bernegosiasi, bukan saja apa untungnya bagi mereka, tapi apa untungnya buat kita. Karena itulah yang namanya bernegosiasi. Nggak mungkin yang menang hanya satu. Untungnya buat kita, kalau tadi kita biasanya dagangnya hanya 40 miliar dolar, kita bisa menjadi 40 miliar dolar. Memang balance, tidak surplus, tapi jumlah kiriman kita akan nambah. Apa yang kalian mau lakukan? Begitu balik ke Indonesia ini dari Eropa, kita akan rapat untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dengan asumsi Agustus 2 semuanya sesuai dengan rencana. Nah, karena apa? Karena satu, kita akan duduk dengan teman-teman yang di tekstil dan garment untuk menanyakan kapasitasnya cukup nggak? Ada yang bisa ditambah nggak? Nah, kalau di sini tentu butuh investasi. Nah, ini gimana caranya? Karena perdagangannya kan sudah jelas ada pembelinya. Begitu juga dengan alas kaki, kapasitasnya cukupkah? Kalau mau nambah seperti apa? Jangan sampai kita tidak mendapatkan suatu kemudahan, tiba-tiba dimanfaatkan negara lain yang lebih mahal hanya karena kapasitas kita tidak ada. Bersamaan dengan ini juga kita mesti memilih di dalam PPT ini kita mau main di mana? Mau main di upstreamnya seperti tekstil, atau mau justru mainnya tuh di garmentnya. Nah, kalau saya lihat sih banyak yang mengatakan satu yang paling penting jangan sampai ada ini.